Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan kalian semua tetap dalam lindungan Allah di masa pandemi seperti saat ini. Oke, sebelum dilanjutkan, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir di classroom kalian? Mengisi kehadiran? Bu harap ya, baik. Ya. Nah, Ibu minta sekarang untuk memimpin berdoa. Silakan Laila Nabila memimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Nabila. Oke, selanjutnya pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang materi hidrokarbon, ya kan? Kalian masih ingat pada pelajaran kemarin bahas itu materinya tentang apa saja? Coba Lela. Reaksi hidrokarbon. Jenis-jenis reaksi hidrokarbon. Kemudian yang lain? Jenis reaksi hidrokarbon kan ya. Jadi kita bahas ya tentang alkana, dan alkuna ya kan. Masih ingat ya, mulai dari memberi nama, kemudian isomer, kemudian jenis-jenis reaksinya. Oke, untuk pelajaran kemarin untuk pembelajaran ini Ibu lanjutkan ke materi yang ada kaitannya dengan kemarin. Nah, yaitu materi tentang minyak. Pak perhatikan di sini ya. Nah, coba perhatikan di sini. Terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, ada gambar apa? Kita lihat gambar A. Gambar A. Gambar A itu bukan gambar apa? Kilang minyak. Kilang minyak. Oke, kemudian yang B. Gas. Ada tabung gas. Tabung gas apa? LPG. Kemudian yang ini, gambarnya apa yang C ini? Oli atau pelumas ya. Kemudian yang D ini gambarnya apa? Bensin. Ada cewek cantik ya. Cewek cantik lagi mengisi bahan bakar. Pertalite, bisa bensin ya, itu ya. Jadi gambar-gambar yang ada di sini ini ada kaitannya dengan minyak bumi. Jadi contoh dari proses pengolahan minyak bumi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang minyak bumi? Coba sampai lalu ditanyakan dulu. Kalian pernah mendengar minyak bumi? Minyak bumi, kalau misalnya dari artinya kan ya, bisa kita artikan minyak itu minyak yang diperoleh dari perut bumi kan, yang dihasilkan dari bumi. Nah, bagaimana prosesnya dan lain-lain kita akan pelajari pada pembelajaran kali ini. Jadi pada pembelajaran kali ini itu kita akan belajar mengenai bagaimana proses pembentukan minyak bumi, kemudian teknik pemisahannya, kemudian menyajikan kalian minyak bumi. Kemudian juga pada pembelajaran kali ini juga kita nanti akan membahas tentang asal-usul dari minyak bumi, kemudian prosesnya, komposisi penyusunnya, kemudian proses destilasi berikutnya, serta contoh dari pengolahan minyak bumi, yaitu
bensin, apa itu bensin, dan juga nanti dampak penggunaan bahan bakar. Baik, tentunya dalam pembelajaran nanti, Ibu harapkan kalian ikut aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti penilaian diambil dari keaktifan kalian di pembelajaran, diskusi kelompok, kemudian nanti presentasi, sampai nanti pada tanya jawab. Ya, jadi Ibu minta kalian semuanya aktif. Nah, kemudian selain itu untuk bahan ajar dan KPD itu sudah Ibu share di dalam Classroom. Silakan kalian bisa melihatnya. Nah, selanjutnya adalah apa kalian sudah paham mengenai apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Sudah paham? Paham. Jadi kalau misalnya sudah paham, Ibu lanjutkan. Ya. Kita lihat di sini ada tayangan video. Videonya sudah Ibu kirim di dalam Classroom. Silakan Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk menyimak video tersebut. Kemudian nanti setelah kalian menyimak video tersebut, kalian merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan materi tentang minyak bumi. Di HP kalian masing-masing, siapkan pertanyaannya. Sudah? Baik, coba kita lihat dulu hasil kalian menulis video tadi. Pertanyaan apakah yang muncul di benak kalian? Coba Vivi Agus. Oke, apa pertanyaan yang sudah kamu buat terkait dengan yang kita pelajari pada hari ini? Bagaimana dampak negatif dari penggunaan bahan bakar? Boleh. Yang lain coba Bila. Bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Kemudian yang lain mungkin? Yang lain mungkin? Laila, coba Laila. Selain itu apa lagi? Apa saja fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi? Apa saja fraksi-fraksi Hasil pengolahan minyak bumi? Oke ya, bagus ya. Jadi sebagian sudah membuat pertanyaan. Jadi nanti untuk pertanyaan yang sudah kalian buat ini akan kalian pelajari dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa bahan ajarnya silakan dibuka. Nah, silakan dibuka bahan ajarnya, kemudian kalian pelajari nanti LKPD-nya juga. LKPD-nya juga silakan untuk di-download juga ya. Kan kirim LKPD-nya dalam bentuk worksheet. Jadi nanti kalian bisa langsung mengisi di situ. Sudah di-download LKPD-nya? Baik, kalau bisa di-download, lihat. Jadi pada pembelajaran kali ini, kelompok sudah share tadi malam di Classroom. Jadi masing-masing dibentuk jadi 3 kelompok ya. Nah, silakan kelompok pertama, ketua kelompoknya Vivi, kemudian kelompok kedua, kelompoknya itu Lela, kemudian yang ketiga ketua kelompoknya Nadita. Jadi ada 3 kelompok. Tugas kalian pada pembelajaran kali ini ada kelompok, ada 12 yang dikerjakan. Yang pertama itu mengisi LKPD. Nah, untuk mengisinya kalian bisa melihat bahan ajar, kemudian bisa juga browsing di website yang lain. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian membuat
makalah atau PowerPoint tentang fraksi-fraksi minyak bumi, mulai dari pengolahannya sampai prosesnya dan lain-lain. Tetapi untuk tugas kedua itu tidak dibahas hari ini. Kalian nanti tugasnya mengerjakan di rumah karena tidak mengikuti waktunya. Jadi yang dibahas nanti adalah LKPD-nya. Paham ya? Paham Ibu. Oke, baik. Kalau misalnya sudah paham, silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya. Oke, karena kita daring, jadi komunikasinya itu silakan menggunakan WA kelompok kalian ya. Silakan komunikasinya di situ, silakan diisi LKPD-nya dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Recording in progress. Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai. Kemudian untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah Ibu. Kelompok 2 sudah selesai. Baik, kalau misalnya sudah selesai. Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Sudah selesai? Kelompok 3 pertanyaannya sudah selesai? Halo, bagaimana kelompok 3 ini? Kelompok 3. Mana ya kelompok 3 ya? Tunggu ya, kita nunggu kelompok 3 dulu. Baik Ibu. Sudah ya? Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke presentasi ya, penelitian hasil masalah. Jadi presentasi dari masing-masing kelompok
Silakan yang dipresentasikan adalah bagian LKPD yang berupa kalimat isian kalimat rumpang. Ya, silakan dipersiapkan LKPD-nya. Jadi yang bagian depan proses-proses yang kalian lalui mulai dari menonton film sampai kemudian kalian nanti mengumpulkan data, itu nanti Ibu periksa ketika kalian mengumpulkan LKPD-nya. Yang akan dipresentasikan cukup pertanyaan yang membahas tentang minyak dan gas bumi. Baik, kalau misalnya sudah siap, kita mulai presentasi kelompok 1. Silakan dipresentasikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi. Belum masih. Filenya dibuka dulu, kemudian baru kamu share file yang sudah dibuka. Bagaimana, Pipi? Sudah muncul. Lanjut ke bagian pertanyaan, Kak. Tarik ke bawah. Di bagian pertanyaan langsung terus tarik. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih untuk Pipi perwakilan dari kelompok 1. Jangan ditutup dulu, Mbak ya, biar dia terbuka dulu. Silakan kelompok yang lain memperhatikan dari hasil jawaban kelompok 1. Adakah jawaban kalian yang berbeda? Sama Ibu. Bagaimana? Sama. Sama jawabannya? Ya. Ataukah ada perbedaan sedikit atau sudah sama persis? Sama Ibu. Sama. Kelompok 1 sama jawabannya? Sama Ibu. Sama. Kelompok 2? Dia dari kelompok 3? Sama Ibu. Sama juga. Oke. Kalau misalnya sudah sama, dari poin 1 sampai dengan 6. Coba dari kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan.
Saya Ibu. Ya, silakan Nabila. Liviatus, tolong dijelaskan kembali yang nomor 5, perbedaan antara proses cracking dan reforming. Oke, untuk kelompok 1 ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Nabila, apa perbedaan antara proses reforming dengan proses cracking? Ya. Nah, silakan kelompok 1 bisa menjelaskan, tidak harus Vivi, mungkin yang lain, anggota kelompok yang lain bisa membantu. Silakan. Ya, kalau misalnya tidak ada, silakan bisa bantu dijawab. Yang lebih berkualitas. Itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 tadi Nabila, apa sudah paham? Sudah Ibu, sudah jelas. Sudah ya. Coba Ibu, sekarang Ibu yang bertanya. Coba kelompok 1, proses cracking sama proses reforming itu biasanya terjadi pada proses pembuatan apa? Proses cracking sama reforming itu biasanya terjadi pada proses pembuatan pengolahan minyak bumi yang mana? Pada bensin. Oke ya, pada bensin. Jadi Ibu di sini tambahkan lagi ya. Jadi proses pengolahan minyak bumi itu ada proses ya. Yang pertama dimulai dari proses destilasi ya. Jadi destilasi tadi nanti di bawah akan ada penjelasan tentang ini destilasi sudah ada di sini ya. Prinsip pengolahan minyak bumi menggunakan destilasi bertingkat yaitu melalui pemanasan. Jadi minyak bumi itu dipisahkan melalui pemanasan ya. Nah, pemanasan nanti titik-titiknya yang berbeda itu akan masuk ke dalam kelompoknya destilasi. Nah, kemudian setelah mengalami destilasi, kemudian mengalami proses cracking. Setelah cracking, kemudian masuk ke proses reforming, polimerisasi, treating, dan blending. Jadi untuk bensin pada umumnya biasanya mengalami proses setelah dia melalui destilasi masuk pada proses cracking dan reforming. Dalam cracking itu jadi prosesnya penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Itu katanya pemrosesan tadi. Jadi molekul yang ada pada bensin itu di ukurannya diperkecil lagi, dipecah. Jadi itu mengalami proses cracking, jadi ukuran lebih kecil. Nah, kemudian setelah mengalami proses cracking, itu mengalami proses reforming. Ini apa itu reforming? Tadi sama kelompok 1 dijelaskan, reforming itu proses perubahan molekul. Tadi yang pertama dari besar, nah sekarang setelah kecil, strukturnya diubah. Awalnya dia misalnya terus bercabang. Itu namanya proses reforming. Itu ya, paham ya dari Paham Ibu. Baik. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjutkan pertanyaan berikutnya dari 1 sampai 6 ini mungkin ada lagi? Sudah tidak ada? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada, silakan kelompok 1 bisa menutup layar KPD yang ditampilkan, silakan di stop. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya oleh kelompok 2. Silakan stop share, Mbak. Kemudian diganti perwakilan kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 siapa yang akan presentasi?
Saya Ibu. Laila, oke, silakan Laila. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal nomor 7. 7 lengkapi tabel berikut ini. Fraksi minyak bumi yang pertama gas. Rantai C dari C1 sampai C4. Jarak titik-titik kurang dari 25 derajat Celcius. Kegunaan sebagai bahan bakar LPG. Yang kedua ada petroleumeter. Jarak titik-titiknya antara 30 sampai 90 derajat Celcius. Yang ketiga, bensin. Memiliki kegunaan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat ada kerosin. Rantai C-nya C12 sampai C16. Kegunaan sebagai bahan bakar rumah tangga dan mesin jet. Selanjutnya ada minyak rumah. Rantai C dari C18 sampai C30. Jarak titik-titiknya 250 sampai 350 derajat Celcius. Selanjutnya ada parafin yang memiliki kegunaan sebagai bahan dasar pembuatan lilin. Selanjutnya yang terakhir ada residu atau aspal, memiliki kegunaan sebagai pengeras jalan raya. Selanjutnya A. Bensin mengandung senyawa alkana seperti heptana dengan rumus molekul C7H16 dan isooktana dengan rumus molekul 8H18. Yang B. Kualitas bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan. Dan dinyatakan dengan nilai oktan. C. Bagaimana meningkatkan bilangan oktan agar ketukan seminimal mungkin? Itu dengan cara menambahkan zat aditif, meningkatkan kadar isooktana dan dalam bensin, melakukan proses reforming atau merubah senyawa dari yang D. Pertamax mempunyai nilai oktan 92, artinya mutu bahan bakar Pertamax setara dengan campuran isooktana sebanyak 92% dan 8% N-heptana. Yang E, premium mempunyai nilai oktan 88, artinya memiliki kandungan isooktana sebesar 88% dan N-heptana sebesar 12%. Yang F, asap akibat pembakaran tidak sempurna dalam mesin kendaraan bermotor mengandung gas CO, CO2, NO, NO2, SO2, dan BB atau timbal. Selanjutnya G. Berbagai gas seperti CO2, H2O, metana, dan CFC atau klorofluorokarbon dapat melewatkan sinar ultraviolet dan sinar tampak, tetapi menahan radiasi sinar inframerah, sehingga radiasi panas bumi terperangkap dan menyebabkan naiknya panas permukaan bumi. Hal ini disebut dengan pemanasan global. H. Dapat dampak akibat larutnya gas oksida belerang atau oksida nitrogen dalam air hujan yang menyebabkan kerusakan lingkungan disebut dengan hujan asam. Yang I. Air hujan yang memiliki pH kurang dari 5,7 bersifat asam karena di dalamnya mengandung ion H+ atau hidronium. Yang terakhir, sebutkan dampak negatif pembakaran bahan bakar fosil bagi lingkungan dan manusia. Yang pertama ada terjadinya pemanasan global, yang kedua terjadinya hujan asam, yang ketiga pencemaran udara, dan terjadinya kabut asap. Terima kasih. Oke, jangan ditutup dulu ya LKTD-nya. Coba diperhatikan kelompok yang lain. Ya, silakan diperhatikan untuk kelompok yang lain, kelompok 1 dan kelompok 3. Perhatikan baik-baik. Adakah perbedaan dari jawaban kelompok 2?
Silakan disampaikan apakah ada perbedaan? Oke, sebentar dulu Kak, sebentar siapa yang bilang barusan ada ya? Pipi ya? Pipi, silakan Pipi. Oke, tadi Vivi menyampaikan ada perbedaan pada tabel B. Untuk kerosin, saya ambil dari kelompok 1 tadi browsing ya, menunjukkan kalau rantai C-nya di sini bukan C12 sampai C16, ya, ya. Tetapi C11 sampai C13. Apakah boleh jawabannya tidak sama persis dengan kelompok 1? Oke, bagaimana dengan yang lain, kelompok yang lain? Bagaimana dengan kelompok yang lain? Jadi mungkin kelompok 3 di sini juga pun akan menghasilkan rantai C yang berbeda juga. Bisa juga di sini C12 sampai dengan C15 ya. Apakah boleh? Boleh. Silakan boleh. Kenapa? Karena berbagai sumber itu untuk rantai C, jarak titik di D itu macam-macam biasanya tergantung dari sumber penerbitnya ya. Tetapi biasanya perbedaan selisihnya itu tidak akan berbeda jauh. Karena beberapa buku ini menyebutkan di sini ini fraksi bumi ada terbagi menjadi 7 fraksi, ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan juga 8, seperti itu. Jadi yang penting yang diperhatikan adalah urutan fraksi minyak buminya. Karena ternyata di sini untuk fraksi-fraksi minyak bumi ya, antara di sini bensin dengan kerosin itu ada beberapa sumber itu di sini menambahkan ada namanya nafta atau bensin berat. Boleh. Ya, jadi antara bensin dengan kerosin ini bisa menambahkan di sini nafta atau bensin berat. Ya, di mana rantai atom C-nya berada antara bensin dengan kerosin. Boleh silakan ya. Asal perbedaannya tidak jauh. Kalau misalnya kerosin kalian jawab di sini rantai C-nya C1 sampai C4 itu baru salah. Ya, karena pastinya sudah berbeda gas dengan antara gas LPG dengan LPG. Paham ya? Jadi boleh silakan tidak harus aktif. Yang penting kalian punya sumber. Sumbernya dari apa kalian lihat ya. Oke, untuk apa itu saja perbedaannya untuk kelompok yang lain? Adakah jawaban yang berbeda? Yuk. Kalau misalnya tidak ada jawaban berbeda, nanti ibu yang bertanya. Apakah sama semua? Masa satu kelas sama jawabannya? Coba perhatikan baik-baik. Nah, coba perhatikan di sini ada namanya bensin. Yang kalian ketahui tentang bensin itu dalam di Pertamina ya. Kalau kalian isi bensin, masihkah menggunakan istilah bensin? Coba, apakah tetap menggunakan istilah bensin atau kalau kita ngisi bensin ada istilah lain dari bensin ya? Ya, apa? Coba. Yang kalian ketahui apa? Jenis-jenis bensin itu? Premium, boleh. Lagi. Pertamax, boleh. Ada lagi? Pertalite, boleh. Lagi. Apa? Pertamax, ada Pertalite, kemudian ada premium ya, premium, kemudian ada apalagi Pertalite ini Pertamax plus. Ada kan kalian kalau misalnya dilihat di pelangnya pom bensin itu ada macam-macam bensin ya. Nah, coba kira-kira apa yang membedakan antara premium, kemudian Pertalite,
Pertama, kemudian ada pertama plus, kan jenis bensin sebenarnya. Nah, kira-kira apa yang membedakan? Kenapa kok istilahnya berbeda, Bu? Kenapa? Apa yang membedakan? Nilai oktannya. Apa, Lela? Nilai oktannya. Nilai oktan. Apa itu nilai oktan? Nah, kalau ditanya, nilai oktan itu apa? Apa itu nilai oktan? Apa itu nilai oktan? Nilai oktan adalah nilai yang menentukan kualitas suatu bensin yang dilihat pada persentase apa? Tentu persentase komponen penyusunnya bensin, ya kan? Ya. Dari bahan ajar yang sudah kalian baca tadi, bahan penyusun dari bensin itu apa? Isooctana. Isooctana jadi Heptana. heptana. Jadi penyusun bensin itu ada dua. Nah, komponen utamanya ya. Berarti kalau nilai oktan adalah nilai yang menentukan persentase dari oktana dan normal Heptana. Nah, kalau misalnya nilai oktannya tinggi, berarti nilai apa yang tinggi? Apakah isoktananya yang tinggi atau N-heptananya yang tinggi? Isooktana. Oh, isooktana. Bagus. Kenapa? Karena untuk persentasenya isooktana itu persentasenya adalah 100%. Sedangkan N-heptana persentasenya adalah 0%. Ya. Nah, sekarang coba. Nah, ini pertama mempunyai nilai oktan 92 yang D ini. Artinya itu bahan bakar pertama setara dengan campuran kelompok 2 ini isooktana 2% dan 8% N-heptana. Nah, sudah benar apa salah? Benar. Benar. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu punya pertalite, ada data pertalite yang biasa ini ya, sekarang itu jarang, biasanya diganti dengan pertalite, itu nilai oktannya 90. Berarti berapa nilai dari berapa kandungan dari isooktana dan heptananya, oktananya? Kalau nilai oktannya 90. Ayo, siapa yang bisa? Yo, Ibu kasih tambahan nilai yang bisa jawab. Yo, silakan, siapa bisa? Yo, siapa bisa? Saya Ibu. Oke, coba Nabila. Berapa untuk isoktananya berapa persen? Kemudian Heptananya sebesar 90% dan N-heptana sebesar 10%. Oke, yang lain bagaimana? Sama atau beda? Yang lain, Mbak Kipi, Nayato, kemudian ada Selfie. Bagaimana? Apa sudah benar jawabannya Nabila? Gimana? Sudah benar? Ayo, bahan ajarnya belum dipelajari ya. Baik ya. Jadi untuk pertalite yang memiliki nilai oktan 90 itu artinya nilai isooktananya adalah 90% dan normal heptananya adalah 10%. Jadi sudah benar ya jawaban dari Lela Nabila. Oke, bagus ya. Dicap jempol untuk Lela Nabila. Oke, bagus ya. Berarti Lela Nabila tadi sudah mempelajari bahan ajarnya. Baik, itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin sampai di sini ada kelompok lain yang memberikan masukan atau perbedaan jawaban. Tidak ada, berapa ya? Baik, sama ini masukan untuk kelompok 2. Coba diperhatikan Mbak ya. Kalau mereka menulis senyawa kimia, tolong perhatikan indeksnya ya. Kayak CO, CO2, CO
NO2. Jadi indeks penulisannya itu adalah angkanya kecil di bawah. Nah, jadi kayak NO2. Jadi duanya ini hurufnya lebih kecil, bukan sejajar dengan O. Itu ya penjelasannya ya. Baik, Untuk Ibu. kelompok A, Ibu lihat tadi masih banyak. Nah, kemudian untuk kelompok 2 juga, perhatikan di sini. Pada tabel nomor 7 itu jarak titik D. Nah, di sini isinya residu. Nah, benar apa salah? Mbak, kelompok 2. Salah. Jadi di tag itu di LKPD ada kesalahan, harusnya kalian ubah. Kalau di titik D berarti jawabannya titik-nya residu itu berapa ya? Berapa titik-nya residu? Titik residunya residu adalah di atas 500 derajat Celcius. Karena residu itu merupakan hasil akhir dari proses penggunaan minyak bumi. Jadi nanti dirubah ya untuk kelompok 2. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah tidak nututi kelompok 3 untuk presentasi, jadi Ibu wakili 2 kelompok saja ya. Untuk kelompok 3, bukan nanti kalian nanti tidak dapat nilai, silakan kalian kirim ya di kalian di Classroom. Itu koreksi ya. Itu untuk jalan bisa diakhiri dan untuk Baik, Ibu. Terima kasih. Sudah, baik. Kita sudah presentasi tadi kelompok 1 sama kelompok 2. Dari hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sebagai kelompok 1 sama kelompok 2, ada pertanyaan terkait dengan materi pada hari ini, mulai dari proses pengolahan minyak bumi, kondisinya, kemudian bensin, kemudian dampak dari bahan bakar. Adakah pertanyaan? Mungkin pertanyaannya belum muncul di dalam APD yang saya share. Mungkin kalian sudah baca bahan ajar, kalian sudah pelajaran dari video, mungkin nggak ada pertanyaan dari pelajaran hari ini. Ada, Bu. Silakan. Ada. Ada. Silakan tadi yang bilang. Coba Nita. Mengapa harga bensin lebih murah dibandingkan dengan harga pertamax? Mengapa harga bensin lebih murah dibandingkan dengan harga pertamax? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Nanti dijawab pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan. Coba saya yang belum bertanya, coba Inayatul. Inayatul. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ada. Ya, coba apa, Mbak? Bagaimana cara mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan bakar? Bagaimana cara mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan bakar? Oke, bagus saya Inayatul. Sip. Nah, berarti dari tadi dia perhatikan dan pikir ya. Oke, nah coba yang lain. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan tadi? Mengapa bensin lebih murah dibandingkan harga pertamax? Siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih tambahan nilai. Ayo, apa? Siapa bisa menjawab? Saya, Ibu. Oke, Nabila, silakan. Nabila ini juara kelas dari tadi terus yuk. Soal pertama, mengapa harga bensin lebih murah dibandingkan dengan harga pertamax? Karena bensin memiliki nilai oktan lebih rendah daripada nilai oktan pertamax.
Oke, menurut Nabila karena bensin memiliki nilai oktan lebih rendah dari Pertamax sehingga harganya lebih murah. Oke. Ada yang lain yang bisa menjawab dengan yang lain? Selain itu jawaban dari Nabila, mungkin yang lain bisa memberikan jawaban menurut versi kalian? Ada? Siti Komaria? Inayatul Nadia? Bisa menjawab? Halo, Inayatul? Bisa menjawab? Tidak, Selvi bisa menjawab? Tidak bisa. Baik, kalau tidak bisa, jadi jawaban dari Lela Nabila tadi sudah benar ya. Jadi kita melihat kualitas bensin. Jadi di situ premium atau bensin itu memiliki nilai oktan 88. Sedangkan Pertamax memiliki nilai oktan 92. Karena perbedaan nilai tinggi menyebabkan kualitas bensinnya juga berbeda. Semakin besar nilai oktan, maka kualitas bensin semakin bagus. Kenapa? Kok bagus? Karena di situ nanti apa? Letupan yang dihasilkan juga semakin rendah. Polusi yang dihasilkan juga rendah. Kalau nilai tinggi, karena oktananya lebih besar. Nah, kebalikannya kalau nilainya lebih rendah, sehingga kalau oktananya juga lebih rendah. Makanya kualitasnya kurang bagus dibandingkan dengan Pertamax. Karena kualitas kurang bagus, maka di situ harganya menjadi lebih murah. Jadi kan ada orang bilang itu harga menentukan kualitas barang ya. Jadi itu alasannya ya. Paham? Paham. Oke, bagus. Jadi jawabannya Nabila tadi sudah benar ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Coba bagaimana cara untuk mengurangi dampak pembakaran? Silakan dijawab oleh Vivi. Jadi Vivi kan bahas tentang itu, tentang dampak pembakaran. Coba sekarang dijawab bagaimana cara mengurangi dampak pembakaran. Mengurangi dampak negatif dari pembakaran. Yuk, Vivi. Vivi, bisa menjawab? Sebentar, ayo. Ya, silakan. Mengurangi penggunaan bahan bakar dengan nilai oktan berbeda. Oke, berfungsi dengan cara reboisasi atau penghijauan ya, boleh. Kemudian cara yang kedua mengurangi penggunaan bahan bakar. Atau ada bisa yang bisa ditambahkan? Boleh menggunakan bahan bakar, tapi gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Apa yang nilai oktannya lebih tinggi ya? Oke, itu jawabannya. Baik, sudah bagus itu jawabannya. Untuk jawaban dari tadi yang bertanya bagaimana, sudah paham? Tadi yang bertanya bagaimana, sudah paham? Sudah ya, kalau misalnya sudah paham. Nah, sekarang perhatikan materinya, itu ada sedikit ya tentang yang disampaikan tadi bensin sebanyak kita bahas.
Sekarang perhatikan di sini proses terjadinya minyak bumi. Jadi minyak bumi ada teori minyak bumi. Ini dulu ya, posisi dari minyak bumi. Jadi minyak bumi itu penyusunnya itu sebagian besar itu berupa senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbonnya berupa apa? Alkana, sikloalkana, dan aromatis. Kemudian selain tersusun oleh senyawa hidrokarbon juga ada tambahannya, yaitu berasal dari senyawa belerang, nitrogen, oksigen, serta organolegot yang lain. Itu komposisi penyusun minyak bumi ya. Nah, kemudian untuk prosesnya, jadi kita lihat di sini proses terjadinya minyak bumi. Nah, teori minyak bumi itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama teori organik, kemudian yang kedua itu teori anorganik, yang ketiga teori Duplex. Teori Duplex ini teori yang dari 2 teori. Bagaimana bunyi teorinya menurut teori Duplex? Yaitu prosesnya pertama jasad renik hewan atau tumbuhan yang terdapat di bawah air sungai dan rendah di dasar laut. Dalam 20 tahun suhu tinggi dan tekanan atasnya jasad renik tersebut berubah menjadi titik dan jadi berjutaan bertahun-tahun umur yang dekat dengan jasad renik berubah menjadi yang begini. Bintik-bintiknya bertekanan rendah dan terakumulasi pada dasar berupa batuan. Dari sini kemudian ada minyak. Nah, minyak mentah awalnya minyak mentah ya, tadi sudah dibahas BPD yang diperoleh itu berupa cairan berwarna hitam. Ini masih belum kita bisa gunakan. Kalau melihat dari proses ini, jadi prosesnya berlangsung selama 2 juta tahun. Ibu mau tanya, kira-kira minyak bumi ini termasuk sumber daya yang bisa diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Tidak dapat diperbarui. Termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga apa? Penggunaannya juga kita gunakan sehemat mungkin, karena untuk mendapatkan minyak bumi kembali itu prosesnya berjuta-juta tahun, sehingga kita kategorikan sebagai minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengenai prosesnya ya, untuk pengolahan minyak buminya ini ya, perhatikan gambar. Nah ini kilang minyak sudah Ibu tampilkan tadi di awal ya. Jadi minyak bumi yang ada di bumi itu kita angkat, kita bor ya, kita ambil, kita sedot dari perut bumi, kemudian mengalami proses. Nah, prosesnya itu destilasi bertingkat. Nah, jadi destilasi bertingkat adalah proses pemisahan minyak bumi berdasarkan perbedaan D ya. Nah ini jenis. Nah jadi tadi minyak bumi yang sudah diperoleh proses menghasilkan namanya produksi minyak bumi. Bisa berupa gas, bensin, kerosin, bisa berupa residu. Ini ya. PDD-nya sudah ada di sini. Nanti bahan ajarnya di sini juga. Kemudian minyak bumi, contohnya, nah kemudian bensin ya. Bensin tadi komponen bensinnya kan ada 2, ada bensin ada, nah tidak Heptana. dalam lagi ya untuk bensin ini tadi sudah kalian banyak pelajari pada saat simulasi dan diskusi kelompok. Oke, kemudian makna bilangan kalian tadi sudah bisa proses reforming ini pada bensin tadi. Nah ini adalah polutan asap buang kendaraan motor. Nah, ini jadi selain bahan bakar itu mempunyai dampak negatif, yang positif dia juga ada dampak negatifnya. Ada gas buangnya, CO2 ini menyebabkan terjadinya pemanasan global. Oke, kemudian ada CO menimbulkan rasa sakit pada mata. Kemudian ada gas SO2, SO3 ini menyebabkan terjadinya hujan asam.
Kemudian info 2 menyebabkan terjadinya asap karbon, ya. Kemudian partikel 5 itu menyebabkan sakit kepala. Sampai di sini untuk materi kita hari ini. Tadi pertanyaan sudah disampaikan. Jadi untuk mengukur kalian itu paham atau tidak tentang materi hari ini, ya. Jadi Ibu akan mengadakan tes tulis, ya. Mana sudah kirim linknya dalam grup ya, di kelas kalian linknya. Nah, silakan kalian ikuti tes tulis ini. Ibu kasih waktu terakhir malam jam 7. Nah, silakan ini alamatnya, silakan kalian ikuti nanti di rumah. Nah, kemudian kalau nilainya kalian sudah mengerti, nanti silakan nilainya di screenshot kirim ke Ibu sebagai bukti kalau kalian sudah mengerjakan. Itu untuk ini. Jadi Ibu ingatkan kembali ya, tugas kita masing-masing kelompok tunggu terakhir pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang. Jadi tugas apa? Membuat makalah PowerPoint tentang fraksi-fraksi minyak bumi. Itu pertemuan yang akan datang ya. Oke, jangan lupa. Baik, sebelum pelajaran kali ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Siapa? Ya, coba Vicky. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, menurut Siti, bensin merupakan bahan bakar kendaraan yang tersusun dari normal hektana dan oktana yang diukur menggunakan bilangan oktan. Siap, kemudian yang lain, silakan Nabila. Apa kesimpulannya Nabila? Minyak bumi berasal dari fosil makhluk hidup yang tersusun dari senyawa hidrokarbon alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Oke, menurut Nabila, ini berasal dari fosil makhluk hidup yang tersusun dari hidrokarbon alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik serta prinsip-prinsipnya ya. Oke, bagus, sudah benar. Saya Ibu. Ya, Mbak. Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Fraksi-fraksi minyak bumi berupa gas, petroleum, ether, bensin, nafta, kerosin, solar, pelumas, parafin, dan residu. Oke, baik ya. Jadi fraksi minyak bumi itu dapat berupa gas, petroleum, ether, bensin, nafta, kerosin, solar, pelumas, parafin, dan residu. Ada lagi yang bisa menentukan? Ya, silakan, Mbak. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan yang tersusun dari N-heptana dan isoktana yang diukur menggunakan bilangan oktan. Oke, kesimpulannya sama tadi ya. Coba itu tadi kesimpulannya sama dengan yang sudah disampaikan oleh Nabila. Coba, Mbak, yang lain kesimpulan yang lain. Itu sudah tadi ya. Dampak dari penggunaan bahan bakar adalah timbulnya polusi udara dan pencemaran lingkungan. Oke, dampak dari penggunaan bahan bakar adalah timbulnya polusi udara dan pencemaran lingkungan. Baik, itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kalian sudah bagus semua, Ibu acungi jempol. Kalian sudah aktif dalam pembelajaran kali ini ya. Silakan kalian tinggal mengerjakan soal tes-tesnya. Untuk pertemuan yang akan datang, silakan dipelajari materi tentang penggunaan dampak dari penggunaan
bahan bakar kelanjutannya ya, mulai dari reaksi pembakaran sempurna dan sempurna, zat yang dihasilkan apa saja dan bagaimana. Itu untuk perubahan yang datang. Baik, dimulai sekian dari itu, tetap dan stay at home karena kita masih dalam masa pandemi. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.